Salam patunggilan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari pada saat ini kita melaksanakan ibadah keluarga dan masih di rumah kita masing-masing. Baiklah, kita awali ibadah keluarga kita saat ini, kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami laksanakan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 17. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, gununglah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dan anak-anak juga yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini berkumpul bersama keluarga. Pada saat ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon terang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan siang dan malam hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersekutu ya Tuhan bersama keluarga kami dan di rumah kami masing-masing untuk membangun peribadahan agar kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu malam hari ini kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Urapilah hati, pikiran kami dan seluruh hidup kami dengan Roh Kudus, sehingga pada saat ini kami semuanya Engkau layakkan ya Tuhan untuk membaca, merenungkan, dan terlebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu yang akan mengantarkan firman-Mu juga urapilah dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan pada saat ini, kami umat-umat milik kekasih-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Mari kita buka bersama-sama di dalam Perjanjian Lama Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Yang demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu.
Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu bermaksud termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita masih berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing dan bersama keluarga kita masing-masing. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak pada saat ini sehat semuanya. Pada saat ini firman Tuhan dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 yang akan kita renungkan, dan sebagai ayat natsnya yaitu ayat yang ke-29. Yang demikian, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak percaya. Ketika kita mendengar ada orang yang berkata seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak percaya. Kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan seperti itu, kemudian menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya bagaimana? Iya, biasa itu dan sudah sangat manusiawi sekali ketika seseorang mengatakan bahwa sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka tidak percaya atas informasi, entah atas sebuah peristiwa atau apapun. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Fakta visual itu akan memiliki dampak yang mampu meyakinkan setiap manusia. Itu dampak dari fakta visual. Dan berbeda dengan fakta-fakta yang lain, fakta audio ketika diberitakan atau fakta yang lain-lainnya, apalagi berita-berita yang terkadang berisi hoak dan itu sifatnya bukan visual, itu akan memiliki dampak yang besar. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sulitnya ketika orang harus beriman. Karena apa? Ketika harus beriman itu harus percaya
percaya walaupun tidak melihat. Nah, ini sebuah tantangan ketika seseorang harus memiliki iman, apalagi hal itu harus percaya walaupun tidak melihatnya. Memang percaya itu tanpa bukti, itu sulit bagi manusia untuk percaya 100% apa yang tanpa dilihatnya itu. Sehingga saudara-saudara, tidak sedikit kemudian kita ini gagal untuk meletakkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan itu. Firman Tuhan malam hari ini dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30 ini cerita tentang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, keluar dari negeri perbudakan, dan bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa. Allah menuntun keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini melalui pimpinan Musa. Tetapi ketika berada di perjalanan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh. Mereka seolah-olah tidak memiliki niat sedikit pun kemudian untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memimpinnya, Tuhan yang memelihara perjalanannya. Mereka merasa seolah-olah keluar dari bangsa Mesir ini tanpa memiliki konsep kehidupan ke depan. Jadi seolah-olah mereka ini sudah tidak memiliki pengharapan apapun. Ketika mereka kekurangan makan, mereka mengeluh, mereka marah-marah kepada Musa. Akhirnya Tuhan memberikan roti mana yang datangnya dari surga. Oh, mereka kemudian makan dengan kenyang. Belum selesai itu saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika mereka berada di Mesir itu mengatakan bahwa kami ini dulu masih makan daging sekalipun berada di negeri sebagai budak di negeri Mesir. Mereka mengeluh sudah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan burung puyuh. Dan mereka kemudian menangkapi burung puyuh dan kemudian dimakan sampai kenyang. Itu juga mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketika perjalanannya menemukan terik matahari yang sangat terik, mereka mengeluh, mereka marah kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan tiang awan untuk menaungi mereka selama perjalanan mereka tidak kepanasan. Oh, betapa baiknya ternyata Tuhan ini. Tetapi mereka bangsa Israel ini sama sekali tidak mau bersyukur pada Tuhan. Ketika malam tiba, mereka pun diberi tiang api oleh Tuhan untuk menuntun perjalanannya bangsa Israel. Mereka juga masih belum mampu melihat atas kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Tetapi mereka, saudara-saudara, apa? Mereka menjalani hidup sesuka hatinya sudah. Kalau tidak bersungut-sungut mereka mengeluh, kalau tidak itu mereka bertengkar dengan sesama bangsanya sendiri. Kalau tidak bertengkar mereka memusuhi Musa. Padahal Musa ditunjuk oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan bahwa Musa ini, siapa yang memusuhi Musa sama halnya dengan memusuhi Tuhan. Ini pernah tercatat Harun dan Miriam ini kemudian ketika memusuhi Musa, Tuhan juga tidak terima dengan semuanya ini.
Karena Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kemudian Musa memimpin bangsa Israel ini merasa begitu lelah, merasa begitu repot, di samping jumlahnya yang banyak, kemudian dengan tingkah bangsa Israel ini yang sulit bersyukur kepada Tuhan, hanya bersungut-sungut, hanya bertengkar dan sebagainya ini. Kemudian melalui Musa, Tuhan menginginkan agar Musa menunjuk 70 orang untuk membantu dia memimpin bangsa Israel ini. Akhirnya oleh Musa ditunjuklah 70 orang ini untuk membantu. Ketika dikumpulkan 70 orang ini, kemudian Tuhan Allah turun sendiri. Dan Tuhan Allah mentabiskan 70 orang ini, memberkatinya dan memberikan Roh Kudus. Saudara-saudara, semua 70 orang tua-tua ini telah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 2 orang yang ternyata tidak ikut ditabiskan bersama-sama. Padahal tercatat 70 orang, tetapi 2 orang ini tidak ikut ditabiskan bersama-sama. Kemudian ada seorang pemuda begitu memberitahukan kepada Musa bahwa ada 2 orang yang masih tinggal di perkemahan dan 2 orang ini tidak ikut ditabiskan, tidak ikut diberkati, yaitu Eldad dan Medad, 2 orang ini. Nah, ketika tahu 2 orang ini sudah tercatat tetapi tidak ikut diberkati pada waktu itu, kemudian Yosua juga mengatakan kepada Musa agar 2 orang ini dianulir saja, 2 orang ini dicegah agar tidak ikut menjadi bagian dari pelayan-pelayan ini atau tua-tua bangsa Israel ini. Tetapi apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Jawab Musa, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Pada ayatnya yang ke-29 ini, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, Bapak, Ibu, bahwa kalau Tuhan menghendaki, itu semuanya boleh terjadi. Saudara-saudara, yang menarik untuk kita renungkan saat ini adalah sikap Yosua. Sikap dari Yosua ini, bahwa dia meminta agar Musa ini melarang 2 orang ini, Eldad dan Medad ini, untuk tidak ikut menjadi tua-tua bersama-sama dengan Musa mengatur bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju negeri perjanjian. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Secara fisik dilihat mata oleh bangsa Israel bahwa 2 orang ini tidak ada. Padahal 2 orang ini sudah tercatat. 2 orang ini tidak ikut ditabiskan. Tetapi mengapa yang terjadi adalah 2 orang ini juga kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita. Sering kita mengakui kuasa Allah itu sebatas apa yang kita lihat saja. Apa yang mampu kita pandang dengan mata kita secara fisik, itu kemudian kita bisa melihat kuasa Allah. Padahal kuasa Allah itu melampaui seluruh akal kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
apa yang bisa kita pikirkan, itu kuasa Allah melebihi segalanya. Dan kuasa Allah tidak bisa kita batasi dengan alam pikiran kita. Dan sedang alam pikiran kita ini sangat terbatas bila dibanding dengan kuasa Allah. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali ketika kita berpikir, kita memiliki konsep atas perjalanan kehidupan kita, bahwa kuasa dan kebesaran Allah itu hanya mampu kita konsepkan di dalam pikiran kita. Kita melihat hikmat Allah, kita melihat rancangan Allah, kita melihat mukjizat Allah itu ketika kita hanya mampu melihat dengan mata kepala kita sendiri. Banyak hal dalam kehidupan kita ini yang tidak mampu kita kemudian melihat betapa Allah ini memiliki mukjizat yang luar biasa atas kehidupan ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Roh Allah itu hanya dicurahkan bagi orang-orang tertentu saja. Orang-orang mungkin secara konsep pikiran kita, orang-orang yang memiliki pendidikan yang hebat, yang memiliki status sosial yang luar biasa, yang memiliki banyak harta, mungkin seperti itu konsep kita berpikir bahwa Allah ini akan memberikan Roh Kudusnya itu kepada orang-orang tertentu saja. Belajar dari firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara. Eldad dan Medad ini tidak nampak di tengah-tengah orang-orang Israel, dan tetapi ketika Allah menghendaki, Allah mencurahkan Roh-Nya untuk diutus di tengah-tengah umat milik Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin kita merasa, aku ini siapa? Aku ini tidak bisa apa-apa. Aku ini hanya begini dan begitu dan sebagainya. Tetapi marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan keunikan sendiri-sendiri menurut talenta yang Tuhan berikan bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari kita mencoba menengok talenta apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanku. Mari kita lihat dari sisi kehidupan kita yang terdalam. Dan setiap talenta yang diberikan Tuhan itu mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena talenta itu bukti bahwa Tuhan itu mengurapi diri kita ini dengan Roh-Nya yang kudus. Untuk diutus sebagai saksi Kristus bagi dunia ini menurut talenta kita masing-masing. Mungkin Bapak, Ibu, Pak, saya ini tidak bisa organ, tidak bisa main musik, saya juga tidak bisa menyanyi, suara saya tidak merdu, misalnya seperti itu. Tapi coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara periksa diri saudara masing-masing. Talenta apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara-saudara? Mungkin saudara-saudara seperti Eldad dan Medad ini tersembunyi dari kemah dan dari semua muka bangsa Israel. Dan mungkin diri kita merasa tersembunyi, saya tidak bisa apa-apa, saya harus berbicara di hadapan jemaat yang banyak, saya tidak mampu, Pak, saya tidak mampu begini dan begitu. Tetapi Eldad, Medad juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa melalui talentanya. Begitu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pasti dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menurut talenta Bapak, Ibu masing-masing. Pergunakanlah talenta saudara untuk kemuliaan Tuhan. Persiapkanlah setiap kehidupan saudara-saudara menurut talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini melalui talenta itu. Apapun talentanya.
biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan, agar dunia tahu Yesus Kristus adalah Sang Cinta Kasih. Kita wartakan cinta kasih itu kepada dunia ini melalui talenta kita masing-masing. Roh Kudus senantiasa bekerja di setiap umat Tuhan menurut kasih setia Tuhan dan menurut talentanya masing-masing. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memampukan setiap kita untuk diutus sebagai saksi Kristus bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu malam hari ini, bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa di sepanjang kehidupan kami umat-umat-Mu. Talenta apapun yang Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing, bukti bahwa Roh Kudus menyertai, mengurapi kehidupan setiap kami. Biarlah talenta yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, mampu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun talenta itu. Bukti bahwa Roh Kudus menyertai kami, dan setiap umat-Mu telah Engkau urapi dengan Roh Kudus. Itu bukti bahwa talenta-talenta itu ada dalam hidup kami. Dan kalau mungkin saat ini belum kami kembangkan, belum mampu kami persembahkan, tetapi melalui pembelajaran firman-Mu malam hari ini ya Tuhan, kami akan terus melihat talenta yang Kau berikan dalam hidup kami ini, untuk kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas nasihat Tuhan, dan terima kasih atas firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan, dan sambil kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 356. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah kokoh yang benar, kitalah ranting-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami sekeluarga di rumah kami masing-masing bersyukur ke hadirat Tuhan, bahwa kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami masih diberi kesempatan juga oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mendengar didikan Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini, dan
Di dalam kesempatan ini kami berdoa juga untuk setiap pribadi, setiap keluarga. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami dan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan atas kehidupannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara kami, memberikan solusi terbaik atas kehidupan saudara-saudara kami, dan saudara-saudara kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh kemenangan karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap putra-putri kami dan para cucu kami yang masih balita, yang sekolah dan yang sudah bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami ataupun berada di tempat yang jauh dengan kami karena studinya atau karena pekerjaannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuntunlah, berkatilah setiap putra-putri kami, lindungilah dan jauhkanlah dari yang jahat. Begitu juga seluruh apa yang dicita-citakan oleh setiap putra-putri kami dan para cucu kami, Tuhan juga memberkati, sehingga boleh tercapai apa yang menjadi cita-citanya karena berkat Tuhan ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menjamahnya, kiranya Tuhan memulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala. Berdoa juga untuk para sepuh, bagi para orang tua kami ya Tuhan, di usianya yang semakin lanjut. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam kehidupannya untuk terus kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Melalui pekerjaan ini kami menerima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Karena itu berkatilah ya Tuhan setiap pekerjaan kami ini. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bekerja jauh dari keluarga, di luar daerah, di luar pulau dan di luar negeri, semuanya kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini, melindungi perjalanan kehidupannya, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya sebagai ungkapan syukurnya, Tuhan mengembalikan dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, bangsa kami, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini yang penuh dengan keprihatinan karena merebaknya pandemi virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan, lindungilah umat-Mu, berkatilah umat-Mu, jauhkanlah dari yang jahat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap upaya-upaya agar virus corona ini tidak terus menyebar dan menjadikan ketakutan bagi kehidupan kami. Karena itu kami memohon ya Tuhan, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah dan pemerintahan desa, kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar terputusnya merebaknya virus corona ini. Begitu juga kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah setiap hati warga negara Indonesia ini untuk memiliki ketaatan yang penuh atas anjuran pemerintah ini, karena semuanya ini untuk kebaikan kehidupan kami bersama-sama. Lepaskanlah ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia ini dari pandemi virus corona ini. Begitu juga seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, para medis, dokter dan perawat yang bekerja di gugus terdepan untuk menanggulangi virus corona ini, juga lindungilah dan berkatilah ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan melindungi, jangan sampai saudara-saudara kami yang bekerja sebagai para medis ini ikut terinfeksi virus corona ini. Berdoa juga untuk para relawan, baik yang bekerja secara mandiri maupun yang bekerja yang tergabung di dalam gugus tugas penanganan virus corona, juga berkatilah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan, ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami dan memberkati kami semuanya.
Dan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga kita saat ini, dan kita senantiasa mengingat terus perjalanan kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa serahkanlah seluruh talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 407 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat menggunakan talenta saudara, dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Amin.